homoisios ya. Mungkin Mas Jody bisa Iya. jabarkan apa doktrin ini ya. Silakan Mas Jody. Homoisios itu doktrin yang dikemukakan oleh Eusebius Nikomedia dan Eusebius Kaisaria di Konsili Nisea. Ya, yang kalah voting melawan Diaken Athanasius, begitu. Jadi kalah votingnya. Kalah voting ya. Ya, kalah voting di Konsili Nisea. Berarti apakah boleh saya katakan bahwa Eusebius ini satu paham dengan Arius seperti itu kira-kira nggak Mas Jody ya? Begini, kalau Eusebius Nikomedia itu subordinat, kalau Arius itu subordinat yang drop base drop. Drop base drop itu istilah dalam dunia forex itu seperti jatuh ke bawah, lalu kemudian membentuk basis, lalu kemudian jatuh ke bawah lagi. Nah, jadi seperti apa yang namanya, lebih turun ke bawah, begitu. Oke. Lebih turun ke bawah, dari subordinat yang lebih turun ke bawah. Nah, itu kita kenal dengan istilah heterosios, begitu Mas Dani. Baik. Kalau mengenai apa namanya gereja atau mungkin apa ya namanya gereja di Indonesia, gerejanya bernama apa Mas Jody? Kalian beraliran seperti ini? Kalau gereja di Indonesia belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada, betul. Ya, kita gereja mah di mana aja sih. Oh, Yang gitu penting ya. nyaman gitu aja. Tapi untuk yang memiliki doktrin Triteos belum ada. Gitu ya. Berarti doktrin ini Triteos seperti itu ya? Sama dengan Triteos ya? Iya, Triteos, betul. Oke. Berarti saya pertajam sedikit ya Mas Jody ya. Iya, monggo. Triteos ini maksudnya seperti apa Mas? Triteos ya Allahnya 3. Allah 3 ya? Iya. Bisa dijabarkan lagi Mas? Ya Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 Allah. Itu ya udah gitu Ya. aja. Oke. Berarti Yesus Allah, Roh Kudus Allah, dan Bapa juga Allah, seperti itu ya? Iya, betul. Berarti bisa dikatakan politis seperti itu, Mas? Betul sekali. Oke. Politis ya. Dan tiga-tiganya setara, Mas Jody? Oh enggak, subordinat. Subordinat. Iya, subordinat ya. Berarti bedanya dengan Trinitas apa, Mas Jody? Saya kalau dalam dunia apologet, saya jarang menggunakan istilah Trinitas atau Tritunggal. Ya. Saya selalu menggunakan istilah yang digunakan di Nisea, yaitu homoousios, homoiousios, dan heterosios, begitu. Ya mungkin memiliki memiliki sedikit perbedaan dengan apa yang ditafsirkan di dalam dunia masa kini, tapi setidak-tidaknya kita mencoba untuk membawa perselisihan atau perbedaan ini ke masa lalu di titik yang paling dekat. Begitu. Jadi gini Pak, gini Mas Denny ya. Ya. Sebetulnya ini apa yang membelah kekristenan itu kan sebetulnya adalah disebabkan karena bapak-bapak gereja bereisegesis tentang hakikat Allah. Jadi yang pertama itu perbedaan eisegesis hakikat Allah itu di Konsili Nisea. Lalu kemudian yang bereisegesis di area kristologi itu di Konsili Kalsedon. Kalau di Konsili Nisea itu membelah jadi 4 corak. 4 corak eisegesis hakikat Allah. Yang pertama itu oneness, yang kedua homoousios, lalu yang ketiga homoiousios, yang keempat heterosios. Homoousios sendiri dibagi menjadi 3. Homoousios hypostasis, homoousios pribadi, dan homoousios idol. Idol itu identity disorder personality.
homoousios idol. Nah, nanti kalau Mas Dani pengen tahu bisa saya jelaskan semuanya. Nah, kekristenan terbelah di dalam hakikat Allah di situ. Lalu kemudian kalau kekristenan itu terbelah di dalam kristologi, Mas Dani bisa mengenal istilah-istilah yang cukup agak asing ya. Seperti ini baru buat saya juga ini, Mas. Oh gitu ya. Seperti baru. Iya, enggak apa-apa. Seperti doketisme, lalu kemudian apolonaris, lalu kemudian monofisit, miafisit, patrisipasionisme. Nah, itu semuanya tuh istilah-istilah dalam area kristologi atau manusia Kristus Yesus. Nah, jadi kalau yang terbelah di Konsili Nicea itu eisegesis atau tafsir hakikat Allah, kalau yang di Konsili Chalcedon itu eisegesis atau tafsir dalam kristologi. Nah, kita kembali lagi, perbedaan Mas Dani dengan saya itu eisegesis di hakikat Allah. Mas Dani itu unitarian atau subordinat yang drop base drop. Saya adalah subordinat triteos. Nah, secara singkat saya jelaskan seperti itu, Mas Dani. Baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, Mas. Jadi kalau konsepnya Mas Jody ini sebenarnya lebih dekat pada Trinitas ya, seperti itu ya. Kalau saya kan agak jauh dari Trinitas, unitarian ya. Tapi kalau saya simpulkan sepertinya ya. Kalau konsepnya Mas Jody ini lebih dekat pada Trinitas. Bisa seperti itu nggak, Mas Jody? Atau mungkin berbeda? Silakan, Mas. Kalau kita mencoba membuka sejarah, triteos itu bukan lebih dekat pada Trinitas, bukan. Tapi Trinitas itu ya triteos itu. Begitu. Kalau kita mendekat ke sejarah loh ya. Tapi karena dunia modern ini sudah bias, jadi homoousios itu mengenalkan namanya sebagai Trinitas. Begitu. Karena Trinitas ini kan yang memiliki konsep kan Tertullianus. Ya. Tertullianus itu konsepnya triteos subordinat. Tres personae una substantia. 3 pribadi dalam satu substansi doksologi. Substansinya substansi doksologi, doksologinya sebagai theos. Begitu. Nah, itu slogannya tentang Trinitas. Ya. Tapi kalau labirin tentang eisegesis hakikat Allahnya dibuka, ya, atau labirin ontologisnya dibuka di dalam tatanan teologi Tertullianus, dia subordinat. Begitu. Jadi dalam slogannya, dalam doksologinya itu Trinitas, di dalam ontologisnya subordinat. Nah, itulah yang sebetulnya dikonsepkan Tertullianus. Nah, orang-orang homoousios modern ini meminjam istilah Trinitas ini supaya populer. Begitu. Nah, karena sudah terlanjur populer menjadi milik dari homoousios, makanya saya harus mempopulerkan doktrin homoousios itu dengan pakai kata lain, yaitu triteos, begitu. Jadi sebetulnya sama semua ini, Mas Yani. Homoousios, Trinitas Tertullianus, subordinat, triteos itu podo wae. Ya, iya podo wae. Itu podo karo apem karo bikang, ya podo. Cuma gini Mas Jody, kalau saya boleh berpendapat nih Mas Jody, maaf kalau saya salah Mas Jody. Kalau saya menurut kalau misalnya Trinitas ini kan istilahnya politeis yang malu-malu ya kalau menurut saya ya, misalnya politeis tapi berkamuflase atau istilahnya agak samar gitu. Tapi kalau triteos ini saya melihat politeis yang nggak malu-malu karena menyatakan bahwa memang 3 Tuhan gitu. Kalau menurut Pak Mas Jody seperti apa? Kalau kita perhatikan menurut sejarah Alkitab ya,
sebetulnya itu yang malu-malu tuh yang monoteis. Oh gitu. Begitu. Iya. Mas, kok bisa? Iya, gitu. Jadi begini ya Mas Dani ya. Iya, Dari iya. sejak semula itu perjanjian lama itu mengenal yang namanya two powers in heaven. Two powers in heaven itu adalah binitarian. Nah, binitarian. Nah, itu yang apa ya, kita zaman modern itu kita kenal dengan istilah netsarim. Nah, binitarian ini two powers in heaven-nya itu yang pertama itu pribadinya itu adalah Ati Yumanim ya, Ati Yumanim atau yang lanjut usianya ya di Daniel 7 ayat 9. Lalu Oke. kemudian yang anak manusia itu disebut Sarhapanim atau Sang Metatron atau Pangeran Hadira. Jadi sejak zaman dulu itu monoteisme lah yang malu-malu. Gitu Kenapa ya. mereka malu-malu? Karena nggak punya dasar. Oh gitu Iya, ya. nggak punya dasar. Jadi monoteisme itu tidak punya dasar yang kokoh di dalam Ya, Alkitab. oke. Begitu. Baik, gini Jadi, Mas Dodi. Oke, ya gimana? tadi supaya saya juga nggak hilang fokus nih Mas Dodi. Tadi kan Mas Ya, Dodi mengatakan bahwa sebenarnya monoteis ini atau unitarian ini istilahnya nggak punya dasar ya Mas Dodi ya, seperti itu ya. nggak punya. Saya counter sedikit boleh Mas Dodi ya. Boleh, boleh. Nah, jadi dasarnya kita itu kita ambil daripada misalnya pernyataan Yesus ya Mas Dodi ya. Dan diterjemah pada Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka melangkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang melangkau utus. Oke, satu ya Mas Dodi ya, pernyataan Yesus ya. Kemudian juga pernyataan Yesus saya bacakan lagi ya. Nah, seperti di Matius 4 ayat 10 dikatakan, sebab ada tertulis, ini kata Yesus ya, engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dua ya pernyataan Yesus yang saya ambil ya, yang mengatakan mengenai monoteisme atau keesaan Tuhan ya. Kemudian juga kalau kita lihat daripada pernyataannya Nabi Musa, Mas Dodi, dikatakan pada apa namanya, Shema Israel ya, dikatakan Shema Israel atau dengarlah Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad, Yahweh itu Tuhan kita dan Yahweh itu Esa. Jadi mutlak ya, monoteis ya, ayatnya sangat jelas. Kemudian juga seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, Nabi Yesaya seperti ini ya, bahwa sebentar Mas, sebentar ya, saya nggak lari dari dalil ya. Nabi Yesaya mengatakan, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Tuhan. Yesaya 45 ayat 5. Dan di Yesaya 40 ayat 25 dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Jadi itulah dasar-dasar firman Tuhan, Mas Jody, yang membuat saya percaya atau yakin dengan paham unitarian. Silakan pendapatnya Mas Jody. Boleh, boleh. Jadi begini Mas Dani ya, Ya. eisegesis hakikat Allah itu di area pucuk, di area labirin energi kosmos, di area daerah prima causa dan transendental. Jadi berbeda dengan keesaan Yahweh, keesaan Yahweh itu adalah area yang ada di darat. Area yang ada di darat. Yang dimaksud dengan keesaan Yahweh itu adalah bagaimana Yahweh itu menjadi Esa sebagai Tuhan dan Allah. Dengarlah bangsa Israel bahwa Tuhan itu, Allah kita itu Esa. Yang disembah dan yang menjadi pembuat hukum atau pembuat undang-undang itu Esa. Kenapa Musa mengatakan demikian? Karena bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu yang membuat undang-undang dan yang disembah itu tidak Esa. Berbeda. Bangsa Filistin yang disembah itu rajanya, yang disembah itu Dagon, ya. Lalu kemudian yang menjadi raja itu kakeknya Goliat, gitu. Ini saya ngarang bebas ya, anggap aja kakeknya Goliat. Mas, santai aja, bebas-bebasnya kalau kita di sini. Silakan Mas. Nah,
jadinya itu konsep dari keesaan Yahweh itu adalah keesaan yang menjadi raja dan yang menjadi sesembahan bagi bangsa Israel sewaktu di darat, di muka bumi. Nah, sedangkan untuk eisegesis hakikat Allah itu di area pucuk, di area realitas surga, di area prima causa dan transendental, di area ontologis. Nah, itulah bapak-bapak gereja berdebat. Begitu. Ya, ya. Nah, sehingga Mas, saya potong sedikit Mas Jody. Bisa dikasih ya beberapa mungkin dasar firman Tuhannya yang menguatkan pemahaman Mas Jody ini. Kalau saya boleh di-share supaya jadi bahan pembelajaran saya juga, Mas. Boleh, boleh. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus itu disebut Theos. Ibrani 1 ayat 8, ya, tertulis bahwa kemudian ia berkata kepada anak, tahtamu ya Theos, untuk sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak Allah disebut Theos. Ya kan? Begitu ya. Theos bukan kurios ya, Mas? Theos, Pak. Ibrani 1 ayat 8. Mau dibacakan sekali lagi nggak ayatnya, Mas Jody? Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 ya sebenarnya. Iya. Ayat 8 ya. Oke. Bisa boleh dibacakan Mas Jody sampai saya buka-buka kitab saya ini. Oh, boleh. Bentar. Hebrew atau Ibrani 1 ayat 8. Pros deton huion hotronos sau hoteos aiston aino tau ainos kai he rabdos tes auteteos rabdos tes basi leia sou. Jadi kalau kita ulang lagi, kita apa namanya itu di atas itu tronosou hoteos. Tronosou hoteos. Jadi tronosou itu adalah tahtamu ya Allah. Tahtamu hoteos. Oke, nah, jadi itu satu, Mas Jody satu ya. Ini kan baru satu ayat yang menguatkan tadi ya. Ada lagi yang lain nggak kira-kira Mas Jody? Satu aja lagi ayat yang menguatkan ini. Oh, Yesus ada Theos juga. Roma 9 ayat 5 kalau tidak salah ya. Roma 9 ayat 5. Dan saya kitabnya nggak pakai petunjuk, jadi saya nggak lama nih nyari apa-apa ya. Alah, nggak apa-apa. Dan kira-kira bunyinya seperti apa, Mas Jody? Saya nggak bisa baca Yunani, kita baca bahasa Indonesianya dulu ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Roma berapa tadi? Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5 ya. Oke, coba kalau saya kan pakai Alkitab yang yang dari Lentera Bangsa, Mas Jody. Jadi mungkin beda, agak sedikit berbeda, tapi apa-apa saya bacakan ya. Roma 9 ayat 5 ya. Mereka memiliki para leluhur, dan dari mereka turun Hamasya, secara jasmani, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Elohim yang terberkati selamanya. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa dia adalah Elohim. Berarti kalau jadi adalah Theos. Elohim di sini berarti kalau Mas Jody mengartikan sebagai Theos ya, bukan sebagai kurios.
Betul, Theos. Itulah. Jadi gini Mas Jody, kalau saya pribadi sebenarnya saya terus terang memang saya menerima Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan, Mas Jody. Itu memang ada beberapa ayat yang akan saya pertanyakan ya di Alkitab Iya, iya. yang baru. Khususnya surat-surat daripada Rasul Paulus. Bukan saya tidak menganggap beliau rasul, tapi seperti kata Rasul Petrus, ajaran beliau ini istilahnya agak berbahaya, agak hati-hati memahaminya gitu. Karena bisa jadi bertentangan dengan ajaran para rasul yang lainnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi masih tetap istilahnya bertahan dengan pendapat bahwa ajaran Yesus sendiri yang jadi pegangan saya kan ajaran Yesus ya, Mas. Jadi kalau ajaran para rasul yang lain, terus terang menurut saya sebagai secondary, Mas. Jadi sebagai penguat daripada ajaran Yesus gitu loh. Jadi bukan ajaran utama. Jadi misalnya begini Mas Jody, sekiranya ajaran itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, it's fine, it's okay gitu. Tapi sekiranya bertentangan dengan ajaran Yesus, nah itu saya akan tolak gitu loh Mas Jody. Jadi kekuatan seperti itu. Jadi mungkin Mas Jody bisa paham ya. Jadi kalau memang istilahnya main source-nya adalah Yesus. Kalau misalnya bertentangan dengan main source-nya Yesus, otomatis kalau menurut saya akan tolak gitu seperti itu. Tapi bukan berarti saya akan menolak semua dari ajaran para rasul, enggak. Karena sebagian besar juga sangat bermanfaat ya dengan para rasul. Sedangkan dalam hal ini konteks ini Mas Jody dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus menyembah Tuhan yang satu gitu. Dia tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Hanya kepada Bapa kita harus menyembah gitu. Dan dia mengatakan juga bahwa yang namanya utusan itu seperti pada Yohanes 13 ayat 16 dikatakan ya, kata Yesus, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi intinya begini Mas, begitu banyaknya perkataan Yesus yang mengatakan keesaan Tuhan, dan juga status dia Tuhan yang lebih tinggi daripada dia, daripada status Yesus ya. Jadi menurut saya terlalu banyak pernyataan Yesus yang menentang daripada ketuhanan Yesus. Silakan ayat-ayat yang menyatakan ketuhanan Yesus kebanyakan dikatakan oleh pengikutnya atau murid-muridnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kurang bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai dalil utama saya gitu. Kira-kira pendapat Mas Jody seperti apa Mas? Itu karena Pak, jadi memang standar Theos di dalam bahasa Yunani itu memang rendah. Jadi paham. Iya. Jadi semuanya itu dianggap Theos. Begitu. Ya. Paulus dan Silas juga pernah dianggap Theos. Nah, ini baru masuk di akal, Mas. Makanya saya senang kita berdialog begini secara logik ya, Pak, Mas. Jadi kita nggak melulu istilahnya bertahan bahwa kitab ini adalah sebuah pasti benar, tapi istilahnya latar belakang daripada penulisan ini juga istilahnya cukup mendukung untuk menentukan bahwa keabsahan sebuah firman Tuhan ya. Nah, di sini saya mendapatkan satu informasi baru dari Mas Jody nih, mengatakan bahwa dalam teologi Yunani memang seperti itu ya, agak rendah Theos ini ya. Jadi sering juga dipakai untuk sosok yang lain, orang lain ya, yang lain gitu, yang di bawah Theos tapi ya Theos. Seperti itu ya Mas ya. Iya, makanya memang doktrin Triteos itu memang sesuatu yang wajar. Jadi memang Allah Bapa disebut Theos, Anak Allah disebut Theos, Roh Kudus disebut Theos. Jadi itu memang sesuatu yang wajar sekali. Jadi ketika kita beresegesis dalam hakikat Allah, kita menafsir hakikat Allah, menempatkan Allah Bapa sebagai Theos, Yesus sebagai Theos, Roh Kudus sebagai Theos. Kalau ada yang protes, berarti dia nggak ngerti bahasa Yunani. Ya. Ya kan? Paulus dan Silas saja dianggap Theos. Ya. Ya kan? Baik saya paham. Ya, kan? Jadi gini saya mau perdalam lagi nih Mas. Jadi kalau yang kita ketahui secara umum bahwa memang ajaran nabi-nabi atau ajaran Taurat adalah mengesahkan Tuhan ya. Maksudnya setuju nggak di situ ya? Maksudnya ajaran perjanjian lama atau Taurat itu mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Bahkan sampai pada ajaran Yesus masih mengesahkan Tuhan. Ini secara umum kita memandangnya Mas ya. Kenapa istilahnya sampai timbul pemahaman bapak-bapak gereja itu yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan ajaran para nabi dan bahkan ajaran Yesus. Kira-kira menurut Mas Jody, kenapa bisa seperti itu, Mas? Para nabi itu tidak pernah beresegesis atau menafsir hakikat Allah. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu
tou patros ekeinos exege1. Tuhan Yesus itu dalam pengajarannya itu sering menafsir Allah Bapa. Dia memberikan penjelasan kepada para murid dan menafsir Allah Bapa itu begini, begitu, dan begono. Gitu. Lalu kemudian di dalam Matius 18, ya ayat 20, nah itu Tuhan Yesus itu memerintahkan untuk para murid, para rasul itu mengajarkan apa yang semuanya sudah diperintahkan. Ya salah satunya ya pengajaran yang penting itu adalah menafsir Allah Bapa, menafsir hakikat Allah. Tau patros ekeinos exege1. Di dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah, tau patros ekeinos exege1 itu menafsir Allah di area pucuk, di area atas. Ya, nabi-nabi itu enggak ada yang mengajarkan demikian, ya. Jadi tau patros ekeinos exege1 itu decoupling. Decoupling. Decoupling itu couplingnya itu patah dari coupling sebelumnya. Begitu. Para nabi itu mengajarkan keesaan Yahweh, ya. Keesaan Yahweh sebagai Tuhan dan Allah, sebagai pembuat hukum dan sebagai sesembahan. Dengarlah bangsa Israel. Kenapa kita harus dengar? Karena kamu jangan ikut-ikutan seperti bangsa-bangsa lain yang pembuat undang-undang dan yang mereka sembah itu berbeda. Kalau bangsa lain seperti Goliat itu menjadi pembuat undang-undang, ya. Lalu kemudian Dagon menjadi sesembahan. Tuhan dan Allah mereka tidak esa. Nah, seperti kita ini enggak begitu. Seperti kita ini Yahweh yang menjadi Tuhan dan Allah, yang menjadi pembuat hukum dan sekaligus menjadi sesembahan. Kenapa kok disuruh bangsa Israel itu mendengar, atau istilahnya itu Shema Israel? Ya karena bangsa Israel sering tidak mendengar. Kan begitu. Karena bangsa Israel itu sering tidak mendengar, ya, maka diserukan supaya bangsa Israel itu selalu mendengar. Dari sini nampak bahwa bangsa Israel itu tidak pernah mendengarkan tidak nurut gitu loh dengan keesaan Yahweh. Nah, begitu loh Pak Dhani. Baik, makasih Mas Jody. Jadi gini Mas Jody, saya pengen dapat ya dari Mas Jody ya, karena terus saya sebagai orang yang saya percaya 100% terhadap perkataan Yesus Mas Jody. Nah, jadi kalau yang saya tahu Yesus itu mengesahkan Tuhan. Nah, kalau bisa nggak Mas Jody mencari ya, mungkin kalau sekarang nggak dapat juga nggak apa-apa, tapi atau bisa memberikan sekarang juga lebih bagus. Saya pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa Tuhan itu seperti konsep yang Mas Jody yakini gitu loh, bahwa yang Triteos ini, bahwa Tuhan itu terdiri daripada tiga sosok gitu loh. Ya, pernyataan Yesus Mas Jody. Karena setahu saya pernyataan Yesus nggak ada sama sekali menyatakan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Sedangkan saya pengikut Yesus dan percaya sama setiap perkataan Yesus. Jadi kalau misalnya Mas Jody bisa memberikan perkataan Yesus yang bisa menguatkan omongan Mas Jody, terus terang saya akan terkesima nih. Silakan Mas Jody. Kalau perkataan Tuhan Yesus itu posisi sebagai Tuhan Allah ya di Wahyu 1 ayat 8. Ya kan? Nah, beliau sudah bukan manusia lagi. Wahyu 1 ayat 8 sebentar. Iya. Tapi kan beliau enggak manusia lagi gitu loh. Dia sudah areanya area itu, tubuh kebangkitan. Jadi kalau kita kan meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Dia bukan Tuhan, tapi dia adalah permulaan daripada ciptaan Tuhan. Gitu. Bahkan kalau oleh teman-teman saksi Yehova dikatakan Yesus ini adalah sosok Michael, gitu ya, archangel atau malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau di sini kan kita meyakini seperti itu, Mas Jody, bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula dan dia juga ikut berperan dalam penciptaan manusia. Seperti terdapat pada perjanjian lama di Kejadian ya, dikatakan oleh Allah bahwa pada kita menciptakan manusia dan sosok itu adalah Yesus, kita meyakini seperti itu.
Kemudian juga di Wahyu dikatakan bahwa inilah firman daripada Amin. Apa namanya, permulaan daripada ciptaan Allah. Jadi dasar firman tentang Yesus ini istilahnya sebagai ciptaan Allah yang mula-mula itu cukup banyak gitu, Mas Jody. Kalau dia sebagai Tuhan, dasar firmannya kalau menurut saya nih Mas Jody, ini saya belum tahu ya, sangat sedikit, bahkan kalau menurut saya nggak ada gitu dasar firmannya. Kira-kira pendapatnya gimana, Mas? Loh kan tadi saya sudah bilang, Wahyu 1 ayat 8 itu kan dikasih merah Saya sama bacakan ya. LAI. Saya bacakan Iya. Mas ya, Wahyu 1 ayat 8 ya. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Nah, di sini kan dikatakan bahwa inilah firman Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus mungkin ya, Mas Jody. Loh itu Apalagi kan kalau saya, merah. iya merah. Tapi maksudnya Iya. ini perkataan ini bukan perkataan Yesus kalau saya lihat ya. Ini perkataan Oh iya, Tuhan sendiri. apa-apa. Nah itu berarti kita beda Nah, tafsir. Iya. Iya, beda tafsir. Ya enggak apa-apa. Tapi tafsir saya ikut LAI gitu. Jadi tafsir saya ikut LAI. Adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Kalau misalnya dia perkataan Yesus akan dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Yesus, anak Allah, misalnya seperti itu. Ini logika saya, Mas. Tapi silakan aja sih, kita sah-sah aja ya, Mas. Iya, kan kalau di LAI itu yang dikasih warna merah itu perkataan Yesus. Seperti itu, Mas. Betul, Mas. Tapi mengenai apa namanya, Pak Dhani sebagai gereja Unitarian ya, tidak mempercayai bahwa warna merah itu perkataan Yesus ya enggak apa-apa gitu. Tapi kan saya kan hanya menjawab apa yang ditanyakan Pak Dhani gitu loh. Iya kan? Nggak apa-apa, Mas. Saya juga maaf nih, bukan saya ingin menyerang apa kira-kira Mas Jody. Oh, nggak apa-apa. Jadi saya hanya menjawab apa yang Pak Dhani tanyakan. Gitu. Siap. Nah, kenapa kok begini ya? Kenapa kok walaupun sebetulnya paham subordinat itu ya juga sama membuat tatanan doktrin itu bahwa anak Allah atau Tuhan Yesus itu adalah permulaan ciptaan Allah, sama Pak, arche tes ketiseos. Nah, lalu kenapa ya kok apa namanya permulaan ciptaan Allah ini sangat didaya ya? Ya karena memang antara kita dengan Allah Bapa ini gapnya tuh terlalu tinggi. Jadi Allah Bapa itu ya sumber antimateri dan sumber roh manusia yang transenden. Nah, Allah Bapa itu prima causa dan transenden. Nah, terlalu tinggi levelnya untuk makhluk-makhluk dimensi rendah seperti kita. Makanya beliau itu membuat permulaan ciptaan Allah yang diberi kewenangan kedikdayaan yang setara dengan menyerupai dengan Allah prima causa itu. Nah, kedikdayaannya itu ya disebut huios, homoiosios tonteon, gitu. Anak yang menyerupai tonteon, gitu. Huios, homoiosios tonteon. Nah, itu disimbolkan di dalam Wahyu 5 ayat 6. Anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, jadi itu kedikdayaan permulaan ciptaan Allah itu yang tonteon. Homoiousios tonteon. Nah, seperti itu Pak Dhani. Nah, karena itulah maka anak Allah atau Tuhan Yesus itu menjadi pencipta materi. Pencipta materi. Begitu. Makanya kalau Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama ketika dia menciptakan materi, dia selalu seorang diri. Begitu. Tapi begitu menciptakan manusia itu bahasa Ibrani-nya tuh naaseh. Naaseh itu apa? Berdua saat menciptakan hal yang memerlukan objek transenden. Karena apa? Manusia itu memiliki roh yang transenden. Nah, makanya kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 di interlinearnya ya.
Ya. Itu nampak sekali ya, two powers in heaven. Nah, two powers in heaven itu dua dua sosok pribadi yang berkuasa. Nah, Tadi kita kejadian buka berapa Mas Awinas? Kejadian berapa nih? Kejadian 1 ayat 26. Satu Ya. ayat. Itu saya bacakan interlinearnya ya. Boleh, boleh Mas. Let us make God and set in our image man. Naaseh Elohim Wayomer basal menu Adam. Naaseh itu kata kerja membuat itu double yang membuat atau jamak. Jadi yang membuat manusia itu dua pribadi, Pak. Two powers in heaven. Kalau sampai Ya, situ kita sepaham kita Pak, sampai di situ ya, bahwa memang Allah menciptakan manusia ini sesuai dengan kata di perjanjian di Kejadian 1:26 bahwa Tuhan mengatakan seperti ini, berfirman Allah kalau di bahasa Indonesia ya Pak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sini kita meyakini bahwa di sini Allah mengajak Yesus untuk bersama-sama menjadikan manusia. Jadi ada dua power yang kata Pak Jody tadi, the power in heaven, itu kita setuju Pak, paham. Loh, yang mengajak itu bukan Allah, Pak. Yesus yang mengajak Allah Bapa. Oh gitu, ini saya baca Mas ya. 1:26 ini dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia berfirman kepada Allah, dia berfirman pada satu sosok yang lain yang mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi memang kalau dalam saya memaknai ini Mas Jody ya, dalam hal ini dikatakan bahwa memang Allah mengajak satu sosok yang lain untuk menciptakan manusia, seperti itu Mas Jody. Silakan. Ya, itu makanya itu doktrin perjanjian lama itu terdiri dari dua macam doktrin ya, Mas Dani ya. Yang pertama itu doktrin keesaan Yahweh ya. Keesaan Yahweh itu keadaan bagaimana membuat tata aturan terhadap bangsa Israel di darat. Begitu. Keesaan Yahweh itu di darat. Lalu kemudian two powers in heaven itu adalah eisegesisnya bangsa Israel tentang hakikat Allah. Oh, paham ya. Nah, bangsa Israel itu terkadang ya ini menyebutnya Allah Bapa itu disebut El, lalu anak Allah itu disebut Elohim. Ya, kadang juga Allah Bapa disebut Ati Yumanim. Lalu kemudian anak Allah disebut Sarhapanim atau Sang Metatron gitu, atau Pangeran Hadirat. Nah, jadi konsep monoteisme itu sebetulnya konsep yang asing bagi bangsa Israel. Gitu ya. Iya, eisegesis hakikat Allah yang monoteis itu konsep yang asing bagi bangsa Israel. Nah, konsep keesaan Yahweh itu adalah konsep bukan eisegesis hakikat Allah, tapi itu adalah konsep bagaimana Yahweh itu menjadi sesembahan dan sekaligus menjadi pembuat hukum. Begitu. Nah, banyak orang Kristen yang keliru menganggap konsep pembuat hukum dan sesembahan ini menjadi konsep two powers in heaven, menjadi konsep eisegesis hakikat Allah. Jadinya itu orang-orang yang monoteis itu kebingungan untuk memahami Daniel 7 ayat 9. Untuk memahami kita menjadikan manusia. Naaseh Elohim Wayomer. Itu kan? Itu ada dua yang membuat manusia. Ya, yang membuat tanah liat, yang menghembuskan nafas itu anak Allah atau Elohim. Lalu yang kemudian menyediakan stok roh manusia itu adalah Sang Transenden atau Allah Bapa atau El. Begitu. Baik. Nggak apa-apa Mas, jadi mungkin kita bolehlah bersepakat untuk tidak bersepakat, nggak ada masalah Mas Jody ya. Cuman ya di sini saya bisa memahami, jadi pemahaman daripada Mas Jody ya, bahwa memang seperti itulah pemahaman tentang Triteos ini, bahwa memang ada tiga ya Mas, bukan dua ya kalau Triteos kan ya. Ada tiga power in heaven ya, yang istilahnya yang setara, yang menciptakan
dan mempunyai power yang sama seperti itu. Sedangkan bagi kami kaum Unitarian mengatakan bahwa Allah cuma satu dan Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula yang tidak setara dengan Allah gitu. Tapi Isa ciptaan Allah yang mula-mula. Jadi kalau dibandingkan dengan ciptaan yang lain memang dia lebih powerful. Tapi kalau dibandingkan dengan Allah berarti dia masih istilahnya di bawah daripada kuasa Allah itu seperti itu. Jadi mengapa saya katakan bahwa kami adalah monoteis karena tetap Allah cuma satu gitu. Dan Yesus itu adalah ciptaan Allah. Walaupun dia ciptaan Allah yang mula-mula tapi tetap jatuhnya dia ciptaan Allah. Jadi tetap dia bukan sang pencipta. Tapi memang dalam penciptaan dunia ini atau manusia, dia pun diajak untuk bersama-sama menciptakan gitu. Jadi seperti ini mungkin logika saya nih Mas. Jadi saya ingin memaku apa namanya paku di tembok ya. Saya menggunakan alatnya namanya martil gitu. Nah Yesus ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menciptakan. Jadi bagi saya Yesus adalah seperti martil yang saya pakai untuk memaku di tembok. Jadi tetap posisinya Yesus adalah di bawah daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tetap konsep yang kita usung untuk monoteisme gitu. Seperti itu Mas Jody. Silakan Mas. Kita coba ya buka di dalam Wahyu 14 ayat 7 ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan dia. Karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah dia yang dimaksud di sini itu dia siapa? Yesus. Wahyu, Mas, bisa diulang lagi Wahyu berapa tadi? Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ya. Sebentar ya Mas ya. Oke, saya bacakan ya Mas ya. Bersama-sama kita kaji ya. Iya. Saya baca dari ayat yang 14 ayat 6 dulu ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku bahasa, suku dan bahasa dan kaum. Dan di ayat yang ke-7, dan ia berseru, maksudnya si malaikat ini berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, sampai di sini Mas Jody. Saya melihat bahwa di sini malaikat berbicara tentang Allah. Silakan Mas. Yang menciptakan bumi, laut, dan mata air siapa itu? Allah. Kalau dalam konteks ini Allah ini kalau saya melihatnya ya. Menafsirnya Allah ini. Allah Bapa atau Yesus atau siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Nah, padahal yang menciptakan materi itu Yesus. Anak Allah lah yang menciptakan materi. Ya. Jadi itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 3 ya. Jadi saya nggak ngarang nih ya, saya nggak ngarang. Yang dimaksud dengan pencipta pemateri gitu ya, pemateri itu Yesus, Sang Firman, begitu. Oke. Tapi ketika Yesus itu mau menciptakan manusia, ya karena manusia itu harus diisi sesuatu yang transenden, yaitu roh manusia. Makanya Yesus meminta izin terlebih dahulu buat Allah Bapa turut menjadikan manusia. Ya, kalau untuk semua yang bersifat materi, ya itu hanya diciptakan oleh anak Allah atau Yesus seorang diri. Jadi air laut, bumi, hal-hal yang materi seperti itu diciptakan seorang diri. Ya, tapi ketika menciptakan manusia, kata kerjanya itu mendadak menjadi ganda atau jamak. Naaseh. Karena Allah Bapa itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu adalah sumber segala sesuatu, prima causa. Sumber segala sesuatu itu sumber hal-hal yang transenden dan anti materi. Ya. Jadi anti materi inilah yang menjadi sumber ketika bertemu dengan firman Allah yang keluar dari Sang Firman, anti materi itu meledak menjadi materi. Anti materi dan roh-roh manusia yang transenden itu bersumber dari Allah Bapa. Begitu.
Makanya Tuhan Yesus itu disebut sebagai pemateri. Ya, makanya dia disimbolkan sebagai anak domba yang bermata 7 dan bertanduk 7. Ya, itulah huios homoiousios tonteon. Jadi anak yang menyerupai kedikdayaannya menyerupai Allah. Nah, sangat jelas semuanya itu ada di Alkitab. Nah, saya tidak mengarang bebas. Yohanes 1 ayat 3, pemateri itu adalah anak Allah atau Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 15, ayat 16, pemateri juga Tuhan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6, pemateri juga Tuhan Yesus. Kejadian 1 ayat 26, pemateri saat membutuhkan roh yang transenden bekerja sama, membutuhkan campur tangan Allah Bapa. Sehingga tidak beralasan kalau kita sebagai orang Kristen itu tidak menyembah Yesus. Tidak ada alasan. Karena sangat jelas tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 7, ya. Malaikat itu menyuruh untuk kita menyembah yang menciptakan mata air, laut, dan bumi. Siapakah yang menciptakan ini semua? Pemateri ini? Ya anak Allah itu. Apakah saya ngarang bebas? Enggak. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 16, itulah yang menciptakan hal-hal materi. Dan di dalam 14 ayat 7 kita disuruh untuk menyembah Dia. Begitu, Pak Dan. Pemahamannya Mas Jody ya. Cuma gini Mas Jody, saya mau katakan apa yang Yesus katakan mengenai penyembahan ini ya. Dikatakan di Matius 4 ayat 10, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini statement yang sangat clear dari Yesus mengenai kepada siapa kita menyembah gitu. Nah, ini mengenai konteks penyembahan ya Mas Jody ya. Dan tadi mengenai kalau dikaitkan dengan konteks tadi yang di Wahyu tadi, mereka mengatakan bahwa Sang Pencipta adalah Allah gitu ya. Kalau saya mengatakan betul, karena memang walaupun Yesus terlibat dalam penciptaan, tapi dia dikatakan sebagai misalnya tidak bisa dikatakan sebagai pencipta secara tunggal ya Mas Jody ya. Kalau dikatakan pencipta adalah Allah gitu loh. Tapi kalau dalam Allah bekerja, dia bisa mengajak siapa aja. Dan dalam hal ini dia mengajak Yesus untuk menciptakan gitu. Jadi bukan prima creator kalau saya istilah saya ya. Bukan prima creator. Tapi dia adalah Yesus adalah istilahnya kayak kalau kita bilang mungkin connect lah kalau dalam bahasa sehari-hari ya Pak. Dan bisa ada tukang ada connect gitu. Yesus adalah connect-nya Allah gitu dalam proses penciptaan manusia ini seperti itu. Jadi tetap kalau kita bilang yang dapat nama tetap Allah, yang pencipta adalah Allah gitu. Karena dia menggunakan Yesus sebagai alatnya aja atau sebagai connect-nya dalam menciptakan. Tapi yang prima, istilahnya primanya adalah Allah, seperti itu pemahaman saya. Sehingga tetap Sang Pencipta tetap Allah Bapa gitu. Dan juga untuk tidak menyalahi perintah Yesus. Karena saya kan mengikuti apa Yesus katakan. Dia mengatakan bahwa engkau menyembah Yahweh Tuhanmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi kata-kata ini kan tidak perlu kita analisis lagi ya. Sudah lebih jelas gitu. Tadi kan saya beranalisa ya. Kalau kata-kata Yesus menurut saya nggak perlu dianalisa lagi. Udah secara gampang kita akan mengikuti untuk menyembah Yahweh. Hanya kepada Yahweh kita menyembah. Oke, silakan Mas Jody. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, Nabi Yesaya itu sangat jelas dan clear ya menyebutkan bahwa Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Ya praktis ya ketika inkarnasi dari anak Allah itu telah muncul, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, otomatis era tentang keesaan Yahweh itu sudah selesai, Pak. Secara kronologis itu era keesaan Yahweh sudah selesai. Ya. Jadi era Allah yang dibentuk itu sudah selesai. Artinya begini. Artinya kalau kita ini beresegesis tentang hakikat Allah, kita mencari Yahweh ya di surga itu sudah nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Yang ada tuh hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Oke, baik. Saya potong sebentar. Mas, kalau Mas Jody menganggap kata Bapa yang Yesus ucapkan itu, Bapa itu siapa? Apakah Bapa itu adalah Yahweh?
Silakan, Pak. Bukan. Bukan ya? Iya, Bapa itu prima causa. Ya, Allah roh yang transenden, energi kosmos yang ensof. Begitu. Oke. Yang tidak pernah dilihat oleh para nabi-nabi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi Allah anak yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Oke. Jadi Berarti para dalam nabi itu tidak pernah melihat Allah Bapa. Jadi dalam pengertian Pak Mas Jody, berarti Yahweh ini tadinya ada di dunia lama, kemudian hilang gitu, seperti itu ya. Kalau Selesai, eranya selesai. berarti dengan kata lain hilang, bisa seperti itu ya Pak? Ya, eranya selesai. Oh, berarti udah nggak ada lagi ya. Tadinya Ya, nggak ada, ada lagi, betul. ada. Sedangkan kalau menurut para nabi kan tidak ada seperti itu ya. Seperti kata Yesaya kan, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan gitu. Berarti kalau yang namanya Tuhan, berarti dia akan ada selamanya. Kalau manusia atau ciptaan akan ada dan kemudian tidak ada, seperti itu ya. Itu kalau namanya Tuhan sang pencipta, dia akan ada selamanya. Dan dikatakan oleh Yesaya, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan gitu. Nah, di sini menurut saya agak sedikit membingungkan kalau saya mengikuti alur pemikiran Pak Mas Jody ya. Mohon maaf ya Mas Jody ya, agak sedikit membingungkan gitu. Kalau saya memakai pemikiran bahwa Allah itu adalah Tuhan itu adalah abadi, ada dari dulu dan sampai selama-lamanya gitu lah, akan lebih gampang kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh. Yahweh pernah ada dan selalu akan ada, seperti itu Mas Jody. Tapi ya nggak apa-apa Mas Jody, kita berbeda pendapat bukan berarti kita apa namanya istilahnya saya pasti benar, enggak. Saya juga senang dengar pemahaman dari Mas Jody ya. Karena terus terang Mas Jody ini hal yang baru buat saya, baru saya dengar ini. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 sangat jelas, Pak. Nabi Yesaya mengaku bahwa beliau adalah saksi Yehova. Saksi Yehova. Ya, saksi daripada Yahweh ya. Kenapa beliau tuh mengaku dirinya saksi Yehova? Karena di dalam Yesaya 6 ayat 1, Nabi Yesaya melihat bentuk Yahweh. Ya, Allah yang dibentuk itulah Yahweh. Ya. Sebelum Yahweh ada, itu belum ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah Yahweh, ya sudah tidak akan ada lagi. Berarti hanya Yahweh berarti ya? Akan ada terus hanya lama-lamanya. Yahweh, Allah yang memiliki bentuk itu hanya Yahweh. Makanya dia bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Karena memiliki bentuk realitas konkret di muka bumi. Dia menjadi raja sekaligus menjadi pembuat undang-undang, sekaligus menjadi tempat beribadah bagi bangsa Israel. Itulah keesaan Yahweh. Keesaan Yahweh itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan eisegesis hakikat Allah. Eisegesis hakikat Allah, 4 corak eisegesis itu adalah yang pertama oneness, yang kedua homoousios, itu adalah pemenang yang kita sebut dengan sekarang itu Tritunggal. Lalu yang ketiga itu adalah homoiousios, itu adalah doktrin Triteos subordinat. Lalu yang keempat adalah heterosios atau subordinat drop base drop, subordinat yang tidak menyembah Yesus. Nah, seperti itu Pak Dani. Jadi kita informasinya pada Mas Jody ini. Terus terang saya juga bersyukur bisa berdialog ini Mas Jody. Jadi apa kita berbeda ya. Cuma gini Mas Jody, kalau misalnya kalau saya ingin bertanya ini ya mengenai Triteos ini. Jadi saya kalau Triteos ini kan berbeda kalau saya dengan apa oneness ya. Kalau oneness mengatakan bahwa hanya ada satu itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, Bapa juga dia Roh Kudus dan dia juga Yesus gitu. Jadi semuanya Yesus gitu. Kalau oneness seperti itu Mas Jody yang saya ketahui ya. Kemudian kalau Trinitas saya ketahui bahwa Tuhan itu satu, tapi dia mempunyai tiga tiga bentuk atau apa begitu ya. Sedangkan Triteos ini mengatakan bahwa Tuhan itu benar ada tiga gitu loh. Jadi memang kalau saya boleh simpulkan Triteos ini memang bukan oneness dan juga bukan Trinitas. Mas Dani harus mengikuti channel saya ya, karena semua yang saya jelaskan itu sangat detail ya. Oneness itu sebetulnya bukan seperti itu, bukan semuanya Yesus, itu salah. Oh gitu ya. Oneness itu adalah memiliki tatanan teologi Allah yang esa dengan tiga wayangnya.
Allah Bapa sebagai wayang, Anak Allah sebagai wayang, Roh Kudus juga sebagai wayang. Jadi Bapa adalah Allah Esa, Yesus adalah Allah Esa, Roh Kudus adalah Allah Esa. Itu tatanan doktrin oneness. Nah, kemudian orang-orang yang bingung menyusun tatanan doktrin oneness, ya, daripada bingung-bingung dan mumet-mumet, Yesus sama dengan Bapa. Padahal itu bukan tatanan doktrin oneness. Itu hanyalah kesimpulan dari orang yang bingung tentang tatanan doktrin oneness. Yang benar adalah tatanan doktrin oneness itu Allah yang Esa adalah Roh itu memiliki wayang Bapa, memiliki wayang Anak Allah, memiliki wayang Roh Kudus. Di Berarti mana mirip Trinitas dong, Mas Jody. Sorry saya potong. Berarti mirip dengan Trinitas kalau nggak salah ya. homoousios. Ya, maksudnya Wanas tadi yang Mas Jody jelaskan tadi, kalau dari penjelasan Mas Jody tadi, saya melihat sangat mirip dengan Trinitas. Kira-kira begitu nggak ya? Loh kan kalau wayang nggak punya free will-nya hanya satu. Jadi free will-nya yang memiliki pribadi itu adalah Allah Esa. Allah Esa ini memiliki pribadi, memiliki hakikat roh. Ya. Ya. Lalu kemudian memiliki 3 wayang. 3 wayang itu 3 perwujudan. 3 perwujudan yang dicatat di Alkitab. Perwujudan Bapa, yaitu di dalam suaranya ketika saat dibaptis, ya, wujudnya suara. Boleh nggak wujud kok suara? Boleh saja. Yang penting memiliki realitas. Jadi Bapa itu adalah wayangnya Allah Esa, Anak itu adalah wayangnya Allah Esa, lalu kemudian Roh Kudus itu juga wayangnya Allah Esa. Jadi sebetulnya di Taman Getsemani itu, ya, kalau menurut tatanan teologi oneness itu Anak Allah sedang berdoa kepada Allah Esa. Sebetulnya begitu. Iya. Jadi bukan Anak Allah berdoa kepada Bapa, bukan. Anak Allah berdoa kepada Allah Esa. Iya. Nah, Allah Esa inilah yang dipanggil anak sebagai Bapa. Berarti antara Yesus, Bapa dan Roh Kudus sejajar gitu. Sejajar, betul. Begitu, itu betul konsep sekali, Mas Dani. Sejajar itu wayang semua, wayang. Nah, kalau konsep Triteos, Mas Dodi, Triteos itu sangat simpel. Jadi Allah Bapa itu sebagai prima causa, ya, prima causa yang transenden. Ya, lalu kemudian beliau berfirman sesuai dengan Mazmur 2 ayat 7 dan Ibrani 1 ayat 5. Pada hari ini anakku, aku memperanakkan engkau. Ya. Lalu kemudian anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah yang memiliki free will, yang memiliki kehendak bebas. Sama seperti manusia, istilahnya punya free will ya. Punya free will. Punya free will, punya kehendak bebas. Beliau permulaan ciptaan Allah. Ya, yang dikaruniai kedikdayaan, ya, huios homo iousios tonteon, yang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah itu. Nah itu yang membedakan kita. Yang membedakan kita di sini, Pak Dani. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya, Mas Dodi, tapi kalau saya salah koreksi ya. Saya menyimpulkan bahwa Triteos mengatakan bahwa Allah ini adalah prima causa, kemudian dia mengeluarkan atau memperanakan Yesus seperti itu ya. Dan kemudian, nah posisi Roh Kudus ini di mana, Mas Dodi? Posisi Roh Kudus seperti diagram ini, simbol saya itu keluar atau ekporte. Ekporte memiliki hayat hidup yang mandiri. Yang mandiri. Begitu. Berarti hampir sama dengan Yesus posisinya, dia mempunyai free will atau mandiri ya. Betul. Memiliki free will mandiri. Kemudian melahirkan atau mengeluarkan Yesus dan juga mengeluarkan Roh Kudus yang bisa mandiri, mempunyai free will. Betul sekali.
Hanya bedanya kalau Roh Kudus itu ekporte, jadi bukan ciptaan Allah. Jadi apa yang ada di dalam diri Allah itu dikeluarkan. Oh, berarti bagian dari Allah dia ya. Bagian dari Allah yang dikeluarkan. Jadi Roh Kudus adalah bagian dari Allah itu. bukan ciptaan Allah ya. Jadi cuma bagian dari diri Allah prima causa yang dikeluarkan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar memiliki free will, memiliki kehendak. Ya, berarti gini, kalau berarti kan 3 Tuhan ya, berarti kalau 3 Tuhan, berarti saya berasumsi nih Mas Jody, berarti seharusnya mereka sejajar dong antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus, harusnya sejajar dengan Theos, 3 Tuhan, mempunyai harkat yang sama, sejajar gitu loh. Sedangkan tadi Mas Jody mengatakan Bapa menciptakan Yesus gitu. Jadi Yesus istilahnya kalau kita buat derajat akan di bawahnya Bapa gitu. Dia tidak merupakan Theos, tapi istilahnya penciptaan daripada Theos. Ini asumsi saya nih Mas, silakan Mas. Allah Bapa itu disebut Theos ex hota panta atau Allah prima causa. Begitu. Oke. Baik. Gak apa-apa Mas Jody. Saya menghargai ya Mas Jody, kita punya pemahaman berbeda. Saya menghargai. Saya juga bersyukur lah bisa tahu pemahaman seperti ini secara mendalam Mas Jody. Cuma satu hal gini Mas Jody, saya mau katakan kita orang Kristen kan memegang Alkitab kan ada perjanjian baru sama perjanjian lama ya Mas ya. Jadi kita tidak meninggalkan perjanjian lama. Dan kita tahu perjanjian lama itu kan yang kita sebut Taurat lah ya, kita sebutnya Taurat. Walaupun dalamnya juga ada Nevi'im, Keturim seperti itu ya. Diyakini oleh umat Yahudi, orang Yahudi bahwa Allah mereka meyakini dan mengatakan mendeklar bahwa mereka adalah monoteis gitu. Jadi bagaimana kita secara logika manusia nih Mas Jody ya, bagaimana kita yang istilahnya menggunakan juga atau meyakini juga Taurat itu tadi, kemudian kita mengatakan kita bukan suaranya nggak jelas Pak itu. Oh ya maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi gini Mas, kalau kita kan meyakini bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan gitu, kita pegang ya. Dan itu merupakan kitab sucinya orang Yahudi gitu. Sedangkan orang Yahudi meyakini bahwa Tuhan mereka itu esa, mereka monoteis murni sama seperti Islam gitu. Jadi bagaimana kita meyakini mereka, meyakini Tuhan mereka yang mereka sembah, sedangkan kita punya pemahaman yang berbeda dari mereka. Kita mengatakan kita bukan monoteis. Kalau menurut saya secara logika ini agak ngaco, mohon maaf kata-kata saya, mohon maaf, agak ngawur jadi gitu, nggak nyambung gitu, nggak linear garisnya. Kalau kita meyakini kitabnya orang Israel dan kita meyakini Tuhannya Israel dan mereka mengatakan mereka adalah monoteis, seharusnya kita juga monoteis gitu. Ini logika sederhana saya. Kalau saya salah, mohon maaf nih Mas. Jadi silakan Mas. Monoteisme bangsa Yahudi itu sesuatu yang baru. Muncul di abad kedua. Ya, karena mereka diduga mereka cemburu dengan perkembangan kekristenan. Begitu. Oh iya. Baik. Kekristenan itu sifatnya juga binitarian sifatnya. Melanjutkan dari teologi eisegesis Yudaisme kuno yang binitarian di dalam Daniel 7 ayat 9. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Dari orang-orang Yahudi kuno itu sifatnya itu binitarian. Mereka tuh bukan monoteisme, tapi Yahweh yang esa. Yahweh itu siapa? Yahweh itu Allah yang dibentuk. Keesaan Allah yang dibentuk sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Begitu. Baik. Jadi keesaan Yahweh itu bukan tentang eksegesis hakikat Allah, bukan tentang menafsir apa yang terjadi di langit. Keesaan Yahweh itu adalah tentang bagaimana Yahweh menjadi sumber pembuat hukum undang-undang dan sebagai sesembahan tempat ibadah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel di zaman dahulu sebelum abad kedua mengajarkan keesaan Yahweh dan juga two powers in heaven. Keesaan Yahweh itu adalah keesaan Yahweh sebagai pembuat hukum dan raja yang disembah. Lalu kemudian two powers in heaven itu menjelaskan tentang bagaimana adanya dua pribadi ilahi. Yang pertama itu disebut ati yumanim, ya. Yang kedua disebut sarhapanim.
Ya panjenengan tanya orang-orang Yahudi kuno, orang-orang Netsarim tanya, ya pasti jawabannya binitarian, pasti jawabannya binitarian. Ya kalau saya keliru ya saya akan koprol dari Munas. Iya, iya. Iya. Ini indahnya dunia kekristenan ya Mas Jody ya. Bisa kita bisa Ya. bebas mempunyai pemahaman yang berbeda, penafsiran berbeda, walaupun Alkitab kita sama ya. Dan saya juga menghargai ya, walaupun saya nggak sependapat, tapi saya menghargai pemahaman Mas Jody. Gitu. Kemudian kira-kira kalau menurut Mas Jody, kelemahan kami sebagai Unitarian Mas Jody ya, yang percaya bahwa Allah Esa dan Allah kita adalah Yahweh dan Yesus adalah utusan Tuhan, kira-kira di mana kelemahan dari pemahaman kami ini, Mas Jody, silakan Mas. Ya panjenengan akan kesulitan di dalam menafsir eisegesis tentang hakikat Allah. Mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam Taupatros Ekeinos Exege 1. Menafsir hakikat Allah. Akan ketinggalan zaman. Gitu ya. Iya. Saya paham, saya tangkap maksudnya Mas Jody gitu ya. Kalau bagi kami, argumen saya, bagi kami simpel aja, Tuhan itu kami tidak ketahui dan tidak pernah kami lihat. Tapi Tuhan yang kami kenal itu yang diperkenalkan oleh Yesus dan juga oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, nabi utama ya. Jadi bagi kami simpel, kita nggak berusaha untuk memahami hakikat Tuhan, karena terusan kita nggak akan mampu, tapi kita berpatokan pada pernyataan daripada pengajaran daripada para nabi, termasuk Yesus. Nah, makanya di dalam Konsili Nisea ya, corak heterosios atau Arianisme itu memiliki dua pendukung. Begitu. Dua apa Mas tadi hilang suaranya? Dua apa tadi? Dua pendukung. Dua pendukung, oke lanjut. Iya. Dari 318 distrik yang mendukung apa yang panjenengan katakan, begitu kan? Yes, kita pokoknya nggak usah mikir berat-berat. Kita nggak usah mikir tentang hakikat Allah. Iya. Nabi Ayub saja nggak bisa ya. Di dalam kitab Ayub 11 ayat 7, siapakah yang bisa mengetahui hakikat Allah? Kita ini siapa? Kita ini rempeyek dan rengginang. Betul. Kita ini nggak mungkin memahami hakikat Allah. Iya. Nah, di antara 318 distrik yang diwakili keuskupan masing-masing ya, yang memiliki pendapat seperti panjenengan hanya dua, Mas Dani. Hanya dua. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Kalau saya boleh tahu nih, Mas, kira-kira siapa nama-nama para uskup itu ya, dua itu? Kalau saya lupa. Kalau nggak salah Sekundus atau siapa, saya lupa. Oh, gitu. Itu ada kok di Google, Pak. Jadi ada tiga ya heterosios itu. Yang pertama sebagai tokohnya itu adalah Arius ya, itu adalah subordinat yang drop. Subordinat yang tidak mau menyembah Yesus. Ya. Itu artinya subordinat drop. Ya. Lalu kemudian itu ada Arius, ada Sekundus, ada siapa lagi saya lupa, tapi di Google ada kok. Ya. Begitu. Tetapi yang 315 distrik ini mereka ngeyel. Mereka tetap bersikeras mau menafsir hakikat Allah. Alasannya apa? Alasannya mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, eisegesis hakikat Allah, Taupatros Ekeinos Exege 1. Oke. Baik, kalau saya melihat begini Mas Jody. Jadi kalau agak sedikit berbau Helenis ya, maksudnya Yunani. Kalau Yunani itu kan senang sekali, kan banyak para filsafat tuh, para yang tahu apa, saya suka berpikir yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi gitu. Sehingga kalau saya berpendapat nih Mas Jody ya, para bapak gereja ini mereka istilahnya mencoba mencari tahu filosofi tentang Tuhan gitu. Jadi berbeda dengan istilahnya pengajaran Yesus yang notabene adalah seorang Yahudi ya, yang sangat mudah kita cerna gitu. Tapi kalau ajaran bapak-bapak gereja ini, istilah doktrin-doktrin yang diciptakan oleh mereka ini, menurut saya sangat tinggi gitu. Dan sangat jauh dengan pengajaran para nabi sebelumnya seperti Musa ataupun Yesaya. Kalau saya baca perjanjian lama sangat simpel, saya sangat gampang dapat mengerti apa maksudnya para nabi ini. Tapi begitu saya baca doktrin para bapak-bapak gereja, terus terang ngejelimet Pak. Mungkin saya orang Indonesia Pak, jadi nggak bisa sama seperti mereka pemikiran Yunani atau Romawi yang sangat tinggi seperti itu Mas. Silakan Mas. Itu sangat wajar Mas Dania. Ya karena memang kita ini didorong oleh Tuhan Yesus yang menafsir Allah Bapa.
Lalu kemudian di dalam prolog Rasul Yohanes itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu menafsir Allah Bapa. Ya. Jadi begini loh, Tuhan Yesus di samping menjelaskan tentang keesaan Yahweh, dia juga menafsir Allah Bapa. Ketika dia menafsir Allah Bapa, Rasul Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus sedang menafsir Allah Bapa. Tau patros ekenos exege 1. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberitahukan bahwa itu adalah diajarkan kepada para rasul. Lalu kemudian di dalam Matius 18 ayat 20, ya, Matius 18 ayat 20 itu yang tentang apa namanya doktrin penyertaan Tuhan, ya. Itu kita baca ya. Coba kita buka. Boleh, silakan. Oh, Matius 19, sorry. Matius 19 ya, itu dibacanya Mas. Aduh, kok salah. Matius 28. Ayat 20, itu yang terakhir ya. Kok 18, salah ngomong saya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu perintah ya Tuhan Yesus itu tentu saja menafsir Allah Bapa. Makanya ditulis double di dalam prolog Rasul Yohanes itu Yohanes 1 ayat 18. Tau patros ekenos exege 1. Itu Tuhan Yesus menafsir Allah Bapa. Nah, bapak-bapak gereja ini seperti apa, Pak? Isi tafsirnya Tuhan Yesus seperti apa tentang Allah Bapa, Pak? Allah Bapa prima causa dan transenden. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa adalah esa lah ya. Apa maksudnya prima causa berarti bisa juga kita katakan esa ya. Prima causa dan transenden sesuai dengan apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dan Tuhan Yesus itu pemateri atau penjadi dunia materi itu. Semuanya dijadikan. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3, sesuai juga dengan Kolose 1:15 ayat 16. Ya. Nah, jadi inilah sepakat. Saya juga nggak menyangka tentang ikut campurnya Yesus dalam penciptaan. Saya pun juga setuju karena ayat dalilnya cukup kuat untuk mendukung hal itu. Nah, tapi kalau dia sebagai pencipta, ya terusan kita mungkin berbeda ya Mas ya. Tapi sampai dengan dia bagian daripada penciptaan, ya betul saya setuju. Lanjut Mas. Jadi triteos ini ya dihitung ya, 3 dihitung ini berdasarkan teosnya Mas Dani. Ya. Bukan berdasarkan Yesus sebagai tukang tambal ban, bukan. Jadi ada tukang tambal ban, ada 3, lalu kita hitung, oh berarti 3 tukang tambal ban. Enggak begitu. Jadi kita itu triteos itu dasarnya yang menciptakan kita ini siapa? Yang turut andil dalam penciptaan itu siapa? Ya dihitung ada 3. Ya, paham. Allah Bapa, Anak Allah, Theos. Theos jadi, itu kan sesembahan. Ya. Kalau boleh tunjukkan ini, ya. Jadi bahwa Yesus ini kenapa dikatakan Theos oleh paham Triteos? Karena dia yang menciptakan juga manusia, sehingga dia bisa dikategorikan sebagai pencipta seperti itu ya. Sehingga jelas sekali di dalam Wahyu 14 ayat 7 ya, para malaikat itu menyuruh ya dengan suara lantang, sembahlah yang menjadikan mata air. Siapa yang menjadikan mata air? Anak Allah. Kita disuruh menyembah beliau. Berarti posisinya sebagai Theos. Ya, Theos itu bukan tukang tambal ban, Theos itu artinya sesembahan. Jadi ya, siapa yang mencipta itulah yang kita sembah. Ya baik, Mas Jody, berarti dia Theos, ini pemahaman Triteos ya, bahwa dia Yesus adalah Theos juga, tapi dia bukan yang prima causa seperti itu ya? Betul sekali. Lanjut Mas. Begitu Mas Denny. Jadi Triteos itu menghitung ya mereka yang turut andil di dalam penciptaan. Baik. Begitu. Baik, terima kasih banyak nih Mas Jody udah bersedia nih berbagi tentang pengetahuannya ya. Dan terus terang saya banyak dapat pelajaran malam hari ini walaupun kita tidak sependapat, tapi saya berterima kasih karena udah Mas Jody udah sharing
Tapawan Triteos dan juga Wanes ya, seperti itu Mas Jody. Mungkin gini Mas, mungkin berikutnya nanti kalau misalnya saya ajak teman saya juga yang ada Mas Jody, kira-kira bersedia Mas Jody? Boleh, boleh. Ini Boleh nanti ya? saya rekam ke channel saya ya, Mas Dani ya. Boleh, silakan Mas. Silakan di-share juga aja. Dan juga siapa tahu kalau teman-teman Mas Jody yang mau subscribe channel saya juga pun silakan. Soalnya saya kenal baru Mas Jody. Oh, baru nganu ya, aktif ya, Mas Dani ya. Aktif nih. Jadi apa namanya, mohon maaf nih kalau saya istilahnya belum terlalu fasih dalam apa Yo, enggak namanya. apa-apa. Kita kan semuanya belajar di sini, Mas Ya, Dani. Jadi kadang ya saya juga salah ngomong, itu biasa kayak gitu. Intinya memang kita kan terbuka untuk belajar Mas. Sama seperti teman-teman di Unitarian, mereka gereja itu mengatakan terbuka terhadap apa namanya, hal-hal baru Mas. Hal baru, pemahaman baru, mereka terbuka gitu. Dan memang dasar pemahaman ini. Tapi kita tidak mau istilah seperti kata dalam tempurung bahwa kita paling benar, kita paling tahu, nggak seperti itu. Kita bersedia membuka diri untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi Iya, mungkin nanti apa-apa, Mas Dani. jadi kalau Mas Jody mau undang saya juga boleh, atau kalau misalnya saya bikin streamnya seperti ini lagi, saya undang Mas Jody berdua dengan orang yang lain lagi, nggak apa-apa ya, bisa ya? Nggak apa-apa. Wis pokoknya rame lah. Kalau perlu 8 orang gitu, tapi nih 8 orang nanti saya tidur malah biasanya. Mas Jody, ini kita udah cukup lama nih kita berdialog, mungkin nanti ini kita sudahi dulu ya Mas Jody ya. Siap. Kita arrange lagi kapan kita bisa dialog lagi ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Jody. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata yang menyinggung. Iya, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sama Mas Dani ya. Terima kasih, selamat malam Mas Jody. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Ya, Mas.